Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andreas Marmata dengan NPM 2357051015. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan 11, yaitu FLSM dan DHCP. FLSM atau bisa disebut Variable Length Subnet Mask adalah teknik yang digunakan dalam desain jaringan IP untuk membuat subnet dengan subnet mask yang berbeda. Dengan FLSM, administrator jaringan dapat membagi alamat IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Nah, ini sangat berguna untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi pemborosan alamat, dan mempermudah manajemen jaringan. Nah, untuk tabel subnet masknya itu seperti ini. Untuk host ke 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 0, jumlah hostnya adalah 1. Subnet masknya itu adalah 255.255.255.255. Nilai CIDR-nya adalah 32. Begitupun selanjutnya. Bisa dilihat di sini selanjutnya untuk contoh. Dengan ketentuan host yang dibutuhkan antara lain ruang utama 1000 host, ruang kedua 500 host, ruang ketiga 100 host dengan IP address 172.16.0.0. Nah, di sini dari tabel di atas yang sesuai dengan kebutuhan host yang dibutuhkan gunakan 2 pangkat 10 sama dengan 1024 dan subnet masknya adalah 255.255.252.0 untuk mencari nilai IP rank seperti di bawah ini. Jadi karena dia tidak boleh 1000 host maka tidak yang mendekati 1000 host itu adalah 1024. Kalau 500 atau 2 pangkat 9 ini kan lagi terlalu rendah. Di 2 pangkat 11 juga terlalu tinggi, maka yang mendekati adalah 1024. Untuk subnet masknya itu adalah 255.255.252.0. Nah, di sini caranya adalah 255 dikurangi 255.255.255.0, 252.0. Nah, sehingga menghasilkan 255 kurang 255 0, 255 kurang 255 0, 255 kurang 2523, 255 dikurang 0, 255. Jadi IP rank-nya adalah 0.0.3255. Dan untuk mengetahui IP broadcast-nya, yakni hasil dari pengurangan, ditambah dengan IP network-nya seperti di bawah ini. Di IP address-nya sudah diketahui yaitu 172.16.0.0. Nah, ditambah dengan IP rank-nya. Jadi menghasilkan 172.16.3.255. Jadi didapatkan IP network-nya itu seperti ini. 172.16.0.0/22. IP pertama 172.16.0.1, IP terakhirnya 172.16.3.254 dan IP broadcast-nya 172.16.3.255 dan subnet mask-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah, dari tabel di atas yang menghasilkan 500 host sama saja. Jadi yang mendekati dengan 500 itu berapa? Begitupun dengan selanjutnya. Jadi langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya seperti gateway, subnet mask, dan server DNS ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat yang baru terhubung ke jaringan dapat secara otomatis memiliki alamat IP tanpa memerlukan konfigurasi manual. Pada dasarnya, DHCP memungkinkan komputer atau perangkat lainnya di jaringan untuk mendapatkan alamat IP dan informasi jaringan lain secara otomatis, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dengan lancar di dalam jaringan. Di sini ada cara konfigurasi DHCP-nya. Ya, step pertama masukkan satu buat router PT MT-nya. Klik pada router tersebut, tekan power on off-nya untuk mematikan layar dari router. Lalu klik dan tarik 3 port PT router NM1CFE ke slot yang kosong. Yang ini, kan ke slot yang kosong. Selanjutnya, setelah itu dinyatakan kembali router dengan cara menekan tombol power di bawah ini. Lalu tambahkan 3 unit PT switch,
tambahkan juga 6 unit PC, lalu buat desain topologi seperti berikut. Nah, di sini sudah diketahui eh, ruang ruang A, ruang B, ruang C. Di sini ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5. Di sini router 1, router 2.1, router. Jadi di sini terdapat 3 router. Nah, ini tabel subnettingnya, keterangan penggunaan IP DHCP server, IP address, IP valid pertama, kali subnet mask setiap ruang. Networknya dari WADI kali subnet mask setiap ruang. Default router IP valid pertama setiap ruang, DNS server IP valid pertama setiap ruang. Untuk konfigurasi DHCP-nya, setiap IP address router DHCP server, klik icon router DHCP, ini codingannya ya, pilih tab LI dan masukkan perintah berikutnya. Ini sudah dibahas, nconf hostname DHCP server. Ruang A, ruang B, ruang C. Ruang A itu 0 per 0, ruang B 1 per 0, ruang C 2 per 0 dengan IP address masing-masing. Nah, seperti ini contoh codingan manualnya. Menentukan jalur default router network ID dan DNS. Masih di dalam DHCP server yang sama, masukkan perintah berikut. Ruang A, IP DHCP pool ruang A, default routernya itu 172.155.20.0, network 172.155.20.0, 255.255.255.128, DNS server 172.55.20.1, lalu klik exit. Setting DHCP included address. Jadi DHCP included address itu adalah daftar alamat IP tertentu yang dikecualikan atau tidak dibagikan oleh server DHCP dalam jaringan. Artinya DHCP included address ini digunakan untuk mengatur range IP yang tidak akan diberikan secara otomatis kepada perangkat yang meminta alamat IP melalui DHCP. Jadi pastikan kita sudah berada pada DHCP server config dan IP DHCP included address, yaitu range yang tidak digunakan. Ruang A, ruang B, dan ruang C. Setelah itu masukkan perintah exit, kemudian copy running config startup config, lalu tutup router, kemudian klik paste, pilih desktop, IP configuration, kemudian ganti static menjadi DHCP. Secara otomatis IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server terisi pada komputer. Ya, mungkin itu saja video pengganti pertemuan 11. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.